Oke, selamat siang teman-teman. Mungkin ada yang pernah ngoceh, wih Panji ini udah nggak ribut lagi di media sosial nih, masalah dana bos dan lain-lain ya. Jadi saya mau sampaikan kenapa saya diam beberapa saat tentang dana bos, karena saya fokus pada persidangan, ya pada persidangan. Jadi yang mana di bulan Desember laporan kasus UT yang dilaporkan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Kerom ke Polres Kerom diproses hukum dan sudah menjalani selama 1 tahun sidang, dan akhirnya putusan setelah saya menang, artinya dakwaan JPU ditolak majelis hakim. Karena pada faktanya saya bersuara tentang kasus korupsi, saya bukan koruptor, saya melaksanakan tugas saya sebagai LSM menyuarakan tentang penggunaan pengelolaan transparansi dana bos yang mana diatur dalam Undang-Undang Permendikbudristek tahun nomor 8 tahun 2005 tentang petunjuk teknis juknis pengelolaan dana bos, tentang pemeliharaan, pengawasan dan juga penggunaan dan juga transparansi akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Kerom ya. Jadi aturan Permendikbudristek menjadi dasar yang mana undang-undang itu adalah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi faktanya di tahun 2024 guru-guru mau melapor Kepala Sekolah SMP 1 Kerom, tapi malah justru ditolak, dan saya di bulan Maret pada saya ditangkap di Solo oleh kasus yang lainnya UT. Malah Polres Kerom menahan saya dua hari di sana, dan sempat menangkap di Hamadi, tangkap saya dan saya ditahan 1 malam di tahanan Polres Kerom. Apakah ini keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana kita bersuara untuk menyelamatkan anggaran negara dana bos dari pusat APBN ya, dana DAK ya, tetapi malah justru Polres Kerom memproses hukum saya UT, dan saya sudah selesai melaksanakan tanggung jawab sebagai tersangka dikriminalisasi, dan saya patuh hukum, dan putusan setelah saya menang. Nah, kemudian saya sempat melapor ibu juga ke Kejari Jayapura, dan saya melapor ibu ke Kepsek juga ke Kejati Papua. Jadi kenapa saya lapor semuanya? Tinggal kalian bertiga Suten. Tapi ingat, keluarganya ibu guru ada loh di Polres Kerom dan juga ada di Kejari Jayapura. Jadi saya harap Kejati Papua yang proses hukum kasus korupsi dana bos harus netral dan realistis. Saya punya investigasi itu lengkap, mulai dari arkas, penggunaan anggaran, kemudian bukti rekaman 14 suara ibu guru Kepsek bicara secara arogan bahwa dana bos bukan kewajiban saya untuk memberitahu pada murid dan siswa dan orang tua murid dan guru. Padahal di dalam Permendikbudristek 8/2025 dan Permendikbudristek 2013-14 juga menuntun kita untuk bersuara tentang transparansi dana tersebut. Jadi ada apa dengan Polres Kerom? Apakah Polres takut dengan bupatinya, atau apakah Polres takut dengan kepala sekolahnya, atau masih ada saudaranya di situ? Ingat, penegakan hukum tidak boleh diskriminasi. Penanganan hukum tanpa melihat kita siapa. Yang merugikan negara itu kepala sekolah ya, bukan saya. Saya yang bersuara. Apa bedanya dana bos di SMA 4? Juga sama di proses hukum. Itu ibu-ibu orang asli Papua, dia begitu cepat diproses dari Polres Kota Jayapura tanpa melihat siapa dia, dan harusnya Polres Kerom juga bisa mengusut kasus ini. Kapan Kapolres Kerom Pak Arsoto berani mengusut kasus itu? Kapan Jetni Soilait Kasat Reskrim berani mengusut kasus itu? Ingat bahwa saya tahu segalanya apa yang terjadi di Kerom, dan Pak Jetni pernah sampaikan ke saya pada saat tahap 2. Kenapa saya ditangkap? Oke, terima kasih. Dana bos saya akan lawan koruptor Kabupaten Kerom. Kalau pendidikan mau maju, mari kita suarakan. Salah satu dimulai dari dana bos. Dana bos itu setiap siswa namanya dikasih masuk, dicatat dalam aplikasi. Terus kemudian buat siswa SMA 1 Arso, apa buat mereka? Ketika setiap tahun 1 miliar lebih dikucurkan dari pusat, tetapi tidak terlihat penggunaannya, tidak terlihat di mata murid. Kemajuan pendidikan tergantung kita bersuara atau tidak. Jangan pernah takut yang berkuasa. Kita bicara benar. Panji Agung Mangkunegara. Thank you. Sia.